Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Akramona Prastia dengan NIM 215040401011188 dari kelas I, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang teori keseimbangan pasar dan perubahan keseimbangan pasar akibat kebijakan pemerintah. Di slide pertama ada peran dan fungsi pemerintah dalam mekanisme pasar. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintahan diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Peran pemerintah dalam mekanisme pasar atau interaksi dari sisi pemerintahan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau pelengkap dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi stabilitas, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ada fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, dan penyediaan fasilitas umum. Yang ketiga ada fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintahan dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebutkan kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi. Kegagalan pasar seringkali menuntut adanya suatu campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure seperti kekakuan harga monopoli. Selanjutnya ada intervensi pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah di dalam kegiatan perekonomian bertujuan untuk menghindari kegagalan pasar dan timbulnya dampak sampingan atau eksternalitas seperti dampak bagi kerusakan lingkungan yang merugikan banyak pihak serta untuk melindungi konsumen atau produsen dengan cara mengontrol harga pasar. Peran ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya intervensi pemerintah secara langsung yang meliputi penetapan harga minimum atau floor price dan penetapan harga maksimum atau selling price. Yang pertama ada penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama produk dasar pertanian, contohnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Penetapan harga dasar akan efektif jika harga dasar lebih besar dari harga keseimbangan. Kebijakan harga dasar biasanya digunakan pada saat kondisi kapasitas produksi di pasar melimpah. Kuantitas barang yang berada di pasar lebih banyak dari permintaan pasar atau dapat disebut QS lebih besar dari QD. Kondisi tersebut membuat rendahnya harga barang tersebut di pasar, sehingga perlu adanya kebijakan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada penetapan harga maksimum atau selling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi atau di luar batas daya beli masyarakat sebagai konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum, contohnya adalah harga BBM. Kebijakan harga maksimum biasanya dilakukan pada saat harga pasar tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang singkat, sedangkan permintaan pasar terhadap produk meningkat. Hal ini akan memicu produsen untuk menaikkan harga. Kemudian ada intervensi pemerintah secara tidak langsung yang meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Jika dilihat dari satu sisi, pajak memberatkan karena membuat harga barang menjadi lebih mahal, tetapi di sisi lain pajak dibutuhkan untuk sumber penerimaan negara dan sebagai alat stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya untuk menekan laju inflasi. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.